Saya Haji Supiansah, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Saya Iksan Budiman. Saya di sini di Banjarmasin sebagai jabatan saya Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Saya dulu pernah pertama di awal saya kasubag protokol. Sebuah protokol itu kerjaannya mendampingi beliau di segala acara. Terus beliau juga mempercayakan saya jadi kepala bidang pemerintahan desa, mengurusi pemerintahan desa, kepala desa, pemerintahan desa secara umum, sampai dipercayakan jadi kepala bagian hukum, inspektur, dan sebelum saya pindah tugas ke Banjarmasin. Kenal. Ya, jadi Pak Mardani ini pernah saya bekerja sama dengan beliau, saya anak buah beliau. Beliau itu Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai berapa ya? Dua periode nggak cukup, satu periode lebih. Pada saat beliau memimpin banyak kemajuan di Tanah Bumbu. Nah, karena apa? Beliau ini menurut saya adalah sosok pemimpin yang menyampaikan sesuatu dengan jelas, kemudian tegas, perintahnya sederhana, kalimat yang disampaikannya bisa dimengerti, baik itu untuk kalangan masyarakat bawah maupun juga untuk kalangan masyarakat elit. Jadi setiap perintahnya itu mudah dimengerti sehingga apa yang diinstruksikannya itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Kemudian juga beliau punya ide-ide yang saya pikir kadang-kadang di luar pemikiran kita. Sederhana, tapi ternyata secara aplikasi itu sangat mudah dilaksanakan, yang mungkin kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kemudian yang menarik bagi beliau, dan ini karakter beliau, saya sampaikan juga, banyak pemimpin yang kadang-kadang menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh retorika, dengan bahasa berputar-putar dan segala macam. Nah, Pak Mardani tidak. Pak Mardani itu menyampaikan segala sesuatu dengan simpel, ya tadi, sederhana. Kalimat-kalimat yang dipilih beliau itu kalimat-kalimat yang tidak elit. Saya pikir ya tidak elit. Kan tetapi itu dengan kalimat-kalimat itu masyarakat bisa memahami, bawahan bisa memahami, teman-temannya bisa memahami apa yang menjadi ide-ide yang akan disampaikan beliau. Kalau di mata saya dan di mata masyarakat Tanah Bumbu, Mardani itu luar biasa. Namun waktu pertama dia mencalonkan masih banyak meragukan karena terlalu muda. Tapi akhirnya dia terpilih. Luar biasa dia melaksanakan apa yang direncanakan untuk Tanah Bumbu terlaksana. Contoh, waktu sebelum dipimpin Mardani itu APBD Tanah Bumbu kurang lebih 800 miliar. Setelah dipimpin Mardani naik sampai berakhir dia jabatan kemarin itu 1,8 T. Artinya itu melebihi 100% kenaikannya selama 7 tahun. Sosok Mardani memang luar biasa dicintai oleh masyarakat di sana, dan juga dia mengelola APBD di sana. Setelah tahun kedua, laporan perhitungan BPK itu mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, karena sosok Mardani dia tidak mau ikut campur apalagi korupsi di APBD. Beda dengan, mohon maaf, beda dengan kabupaten-kabupaten lain. Mardani adalah panutan dari masyarakat Tanah Bumbu walaupun muda. Dulunya memang diragukan,
Akan tetapi setelah berhasil, dia dicintai oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Buktinya, periode kedua Mardani terpilih dengan 83%. Artinya hanya 17% aja yang tidak memilih. Semua Tanah Bumbu berarti memilih Mardani. Mardani memang ada sambuyan untuk dia melaksanakan APBD Tri Dharma Pembangunan. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendidikan yang disarankan oleh Undang-Undang 20%, Mardani melebihi 20%. Kesehatan yang luar biasa populernya waktu dia memprogramkan perobatan gratis di Tanah Bumbu. Siapapun masyarakat Tanah Bumbu berobat gratis di kelas 3. Disitulah terangkat nama Mardani untuk di Kalimantan Selatan. Terbukti berhasil. Dulu waktu pertama dipimpin Mardani, harapan hidup di Tanah Bumbu cuma 60-61. Setelah program itu dilaksanakan, tahun kedua, tahun ketiga, harapan hidupnya 68 tahun. Artinya berhasil. Dan tidak ada lagi masyarakat Tanah Bumbu yang tidak bisa berobat, yang tidak bisa melahirkan sesar. Setelah itulah Mardani namanya luar biasa. Saya sebagai ketua DPR waktu itu dan sampai sekarang, kami tidak pernah ada selisih permasalahan. Selalu kami kompromi. Karena tujuan kami sama-sama untuk membangun Tanah Bumbu dan untuk mensejahterakan masyarakat Tanah Bumbu. Banyak hal-hal yang dilaksanakan oleh Mardani. Contoh infrastruktur, dari kota sampai ke pedesaan, jalan-jalan, bahkan pengaspalan. Jadi luar biasa di mata saya, di mata masyarakat Tanah Bumbu. Saya waktu dia mengundurkan diri dan berkoordinasi, saya seakan-akan tidak rela dia mengundurkan diri. Namun katanya dia mau berkiprah di bisnis. Untuk itulah silahkan, tapi saya tetap untuk berpolitik di Indonesia. Katanya, kenapa demikian? Karena waktu itu ketua APKASI, Mardani seluruh asosiasi pemerintah daerah, dia ketuanya dan mencalonkan sebagai ketua HIPMI, terpilih lagi. Alhamdulillah. Lama-kelamaan beberapa saat lagi, beberapa tahun, terpilih lagi Bendahara Umum PBNU. Luar biasa, anak muda, luar biasa, dan mungkin itulah yang bisa kita rasakan. Banyak orang menginginkan supaya Mardani itu memimpin di Kalimantan Selatan. Tapi belum terpikirkan oleh beliau untuk memikirkan Kalimantan Selatan. Padahal kalau kacamata saya dan saya selama 7 tahun berkolaborasi antara ketua DPR dengan bupati, kalau dipimpin Mardani, Kalimantan Selatan ini tambah maju. Saya yakin tambah maju. Pak Mardani menyampaikan beberapa ide yang sebenarnya gini, ide sederhana namun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Contoh salah satunya adalah perbaikan infrastruktur jalan. Jadi tapi Pak Mardani ketika fokus di jalan, maka dia beliau itu benar-benar fokus di jalan, kemudian dipikirkan sedemikian rupa apa permasalahan di lapangan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Jadi pada saat masa kepemimpinan Pak Mardani itu banyak yang dulunya mungkin tidak akses satu desa ke desa lain belum terhubung, kemudian juga ada yang mungkin infrastruktur jalannya ya rusak segala macam. Itu pada saat Pak Mardani semua diperbaiki.
keluhan-keluhan masyarakat mengenai jalan semua diakomodir. Beliau berani mengambil tindakan misalnya ini pengurangan belanja pegawai hanya untuk melakukan perbaikan di infrastruktur. Jadi makanya dulu zaman Pak Mardhani menekankan 3 hal. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan. Sebenarnya kan itu tridharma, hal yang paling dasar. Namun dilakukan dengan benar-benar fokus dan langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat. Di kesehatan, beliau melihat kesulitan masyarakat pada saat berobat dan segala macam. Lalu beliau mengeluarkan program dulu yang sederhana tapi sangat aplikatif. Membantu proses kehamilan apabila dengan proses sesar gratis. Mudah-mudahan beliau selalu sukses. Dan saya yakin beliau bisa sukses dari yang sekarang ini, karena beliau orangnya humble, kemudian sangat mudah beradaptasi dengan segala sesuatu yang ingin dikuasainya, ingin diketahuinya. Beliau tidak sungkan untuk belajar. Kepercayaan dirinya tinggi. Kalau belajar itu, kalau ingin segala sesuatu yang diraihnya, beliau tekun, konsisten, dan ternyata hasilnya memang selalu dapat diraih. Doa kami, mudah-mudahan Mardhani itu selalu apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga dia menjalankan apa yang sudah didapatkannya untuk bangsa dan negara ini, terutama untuk Kalimantan Selatan.